Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita pengurus Depina Soksi mengadakan rapat pleno yang ketiga di tahun 2026 dalam rangka persiapan untuk Rapimnas dan Rakernas Soksi yang akan diselenggarakan tanggal 15, 16, dan 17 Mei di Bandung, Jawa Barat. Rencananya kami akan mengadakan Rapimnas tersebut untuk mengundang Bapak Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Kami perlu mengadakan Rapimnas dan Rakernas dalam rangka konsolidasi internal di Soksi, menyiapkan program kerja Depina Soksi yang akan menjadi panduan kerja Depina Soksi dalam periode kepengurusan 2025-2030 yang pada periode itu kami harus mempunyai panduan yang ditetapkan dalam sebuah rapat pimpinan nasional. Selain itu, tadi kami di rapat pleno menyampaikan bahwa melihat perkembangan yang situasi saat ini, kami menyampaikan bahwa apa yang diputuskan pemerintah terkait dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi itu merupakan sebuah keputusan terbaik untuk menjaga daya beli masyarakat, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk menjaga bahwa masyarakat kecil harus terlindungi daya belinya dari gejolak kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini. Dan itu termasuk salah satu yang nanti akan kita jadikan rekomendasi penguatan, karena bagaimanapun juga Ketua Umum Partai Golkar adalah Menteri ESDM yang membidangi sumber daya mineral dan BBM ini, sehingga kita akan memberikan dukungan-dukungan politik yang kuat kepada semua kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi, baik itu subsidi energi, subsidi pangan, dan kemudian yang terkait dengan LPG, bahwa langkah-langkah tersebut perlu diberikan dukungan yang kuat dalam rangka memberikan sebuah penguatan kebijakan. Berikutnya mengenai serangan-serangan politik yang sifatnya sangat pribadi kepada Bapak Presiden kita mengingatkan kepada seluruh tokoh politik nasional jangan menyebarkan segala sesuatu yang tidak faktual dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang menyesatkan. Kalau ini disampaikan secara terbuka dan menjadi serangan secara pribadi kepada pemimpin nasional, ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Harusnya kita memberikan teladan yang baik, bahwa sebagai tokoh politik, sebagai tokoh masyarakat, ataupun kita pernah melakukan apapun kontribusi kita kepada bangsa dan negara, tapi kita juga harus ingat batas-batasnya di mana. Kita tidak bisa memberikan sebuah serangan-serangan yang sifatnya pribadi, yang didasarkan, apalagi serangan pribadi itu didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak valid, bersifat menyesatkan, dan cenderung sebuah fakta yang bersifat hoax. Dan ini tentunya harus diluruskan, karena masyarakat kita harus diberikan pendidikan politik yang baik, diberikan contoh dan tauladan yang baik, bagaimana memberikan masukan yang konstruktif. Kami melihat bahwa seakan-akan hari ini apapun yang dilakukan pemerintah semuanya tidak mempunyai dasar kebenaran. Silakan mengkritik pemerintah, tapi berdasarkan program apa yang kurang baik, berdasarkan apa saja yang selama ini perlu diberikan perbaikan, silakan. Tapi jarang menyerang pribadi pemimpin. Apalagi serangan-serangan itu bersifat
fitnah, bersifat serangan yang tidak mempunyai dasar yang benar. Itu yang bisa saya sampaikan, dan dinamika politik ini harus kita sikapi, karena bagaimanapun juga Soksi ini sebagai bagian dari Partai Golkar, dan kami memberikan sebuah penguatan bagian dari konsolidasi organisasi dan konsolidasi politik, bahwa Soksi berada di tengah-tengah Partai Golkar untuk memberikan dukungan yang kuat, dan dukungan yang kuat itu akan menjadi salah satu penopang dukungan yang kuat kepada pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti akan bisa dijelaskan mengenai ini ketua penyelenggaranya, yaitu Bapak Tubagus Iman Haryadi selaku penyelenggara Rapimnas dan Rakernas, dan ada Pak Hakim sebagai ketua SC, ketua SC-nya, dan kemudian Pak Risman sebagai OC-nya. Jadi penanggung jawab penyelenggara saya dan Bu Sekjen serta Pak Iman juga, serta bendahara umum, karena ini nanti akan diselenggarakan di Jawa Barat. Kenapa kami selenggarakan di Jawa Barat? Karena Jawa Barat ini salah satu lumbung Partai Golkar, provinsi yang paling banyak berkontribusi terhadap kursi DPR RI di Provinsi Jawa Barat, yaitu 17 kursi. Maka kami sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Soksi Jawa Barat yang kerja-kerja politiknya telah menunjukkan kinerja yang luar biasa.